Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat buku kas sederhana atau laporan keuangan sederhana menggunakan Microsoft Excel yang versi Android. Oke, langsung saja kita praktekkan di sini. Kita tulis terlebih dahulu judulnya, yaitu buku kas sederhana Excel Android. Setelah itu pada bagian sel A3 ini kita tulis di sini kolom nomor. Lalu di sampingnya kita kasihkan tanggal di sini. Di sampingnya lagi kita kasih keterangan. Kemudian kita kasih debit, kredit, dan yang terakhir kita kasihkan kolom saldo. Setelah itu kita rapikan terlebih dahulu tabelnya. Untuk yang bagian nomor ini kita rapikan. Begitu juga dengan tanggalnya, caranya kita tarik pada kolom atas yang 2 garis ini. Untuk keterangannya kita perlebar. Kemudian untuk debit dan kredit ini supaya ukurannya sama, kita blok keduanya. Kemudian kita geser di garis atas ini. Setelah itu pada bagian saldo kita rapikan juga. Kira-kira seperti ini tampilannya. Kemudian selanjutnya kita kasihkan warna supaya tampilannya lebih menarik. Tapi sebelumnya kita blok terlebih dahulu pada judul ini supaya menjadi satu. Kita pilih pojok kanan bawah segitiga kecil. Lalu pilih gabung dan tengahkan. Ukurannya bisa kita perbesar menjadi 14 misalnya. Kemudian untuk fontnya kita kasihkan Al-Haroni saja. Kemudian selanjutnya untuk kolom nomor tanggal keterangan ini kita blok terlebih dahulu untuk kita kasih warna. Kemudian pilih pojok kanan bawah segitiga kecil. Lalu pilih warna isian. Kita kasih warna ini saja. Kemudian untuk warna hurufnya kita pilih warna font. Lalu pilih warna putih supaya terlihat jelas. Kemudian selanjutnya kita kasihkan garis. Kita blok terlebih dahulu sampai di sini saja cukup. Sampai di sini cukup. Kemudian kita blok sampai selesai. Sampai di sini. Setelah itu kita pergi ke pojok kanan bawah. Lalu pilih pembatas. Pilih yang ini. Setelah itu kita hapus yang garis pembatas paling atas ini. Caranya blok terlebih dahulu. Kemudian pilih pojok kanan bawah. Pilih batas dan pilih kosongkan semua. Maka garis yang paling atas akan hilang. Setelah itu kita rapikan lagi di kolom nomor tanggal keterangan debit kredit saldo ini. Kita pilih pojok kanan bawah. Lalu pilih ketengahkan tulisannya supaya lebih rapi. Kemudian pada kolom nomor ini kita akan menggunakan rumus agar ketika pada kolom tanggal ini kita isi, maka nomornya akan terisi secara otomatis. Caranya kita klik di sini sama dengan kita menggunakan fungsi if, artinya jika pada kolom tanggal ini yaitu B4 tidak sama dengan kosong, maka artinya ketika kolom tanggal ini kita isi tanggal, maka kita akan memunculkan angka 1. Yaitu dengan menggunakan fungsi row, kita kurangi. Row ini artinya baris yang aktif saat ini, yaitu baris keempat. Supaya 4 ini menjadi 1, maka kita kurangi 3. Lalu titik koma. Ketika
sel tanggal ini tidak diisi, maka kita biarkan saja atau biarkan kosong. Kemudian tutup kurung. Setelah itu kita tekan OK. Kemudian kita kopikan rumus yang tadi kita buat, kita kopikan ke sel yang ada di bawahnya. Caranya kita klik lagi pada sel A4 ini, kemudian kita pilih isian, kita tarik ke bawah sampai nomor 14 ini. Karena nomor 15-nya nanti kita akan kasihkan kolom jumlah. Lalu setelah itu, sekarang kita coba apakah berhasil. Caranya kita coba dulu, kita pakai ini. Lalu OK. Ternyata berhasil. Sekarang kita coba lagi ke bawah. Pilih isian. Kita tarik sampai sel 14. Maka akan terisi secara otomatis. Kita kembalikan terlebih dahulu. Supaya lebih rapi, pada bagian nomor ini kita kasihkan rata tengah. Kita blok terlebih dahulu, kemudian pilih pojok kanan bawah, pilih rata tengah. Selanjutnya pada kolom saldo ini akan kita kasihkan rumus supaya ketika kita masukkan angka atau uang pada kolom debit dan kredit ini, maka akan muncul secara otomatis saldonya di sini. Teman-teman, saldo ini merupakan hasil daripada penjumlahan antara kolom debit ini kemudian dikurangi penjumlahan antara kredit ini. Jadi kolom debit dikurangi kolom kredit, maka hasilnya adalah saldo. Sebelum kita lanjutkan, jika teman-teman ingin menonton lebih banyak lagi tentang tutorial Microsoft Excel yang versi Android, teman-teman bisa klik subscribe dan jangan lupa klik tombol like jika teman-teman suka dengan video ini. Kemudian kita masukkan rumusnya di sini menggunakan fungsi if sama dengan if, artinya jika, or, kemudian buka kurung. Jika kolom D4 tidak sama dengan 0, artinya terisi, atau sel E4 tidak sama dengan 0, kita tutup dulu, kemudian titik koma, maka kita menginginkan agar jumlah dari sel D4, kita klik lagi, kemudian pilih tipe referensi, pilih yang nomor 2. Kita ingin menjumlahkan sel D4 dijumlahkan dengan sel D4, kemudian tutup kurung. Ini berfungsi ketika nanti kita kopikan rumusnya ke bawah. Lalu kita kurangi sum lagi, yaitu penjumlahan sel E4 sama dengan yang pertama, kita kunci, kita klik yang warna merah ini, kemudian pilih tipe referensi, pilih yang nomor 2, kemudian titik 2 E4, lalu tutup kurung, kemudian titik koma. Jika kolom debit dan kredit ini belum kita isi sama sekali, maka kita ingin biarkan kosong saja. Lalu tutup kurung. Setelah itu tekan OK. Kemudian kita kopikan rumusnya. Caranya sama, klik lagi selnya sampai muncul pilihan seperti ini, lalu pilih isian. Kita tarik pojok kanan bawah sampai sini. Kita lepaskan. Sekarang kita atur pada bagian bawah ini, kita tuliskan di sini jumlah. Kemudian setelah itu kita blok sampai sini. Kita kurangi sampai sini saja. Kemudian pilih pojok kanan bawah. Kita pilih gabung dan tengahkan. Kita pilih yang ini. Kemudian kita sekarang tinggal mempraktikkan apakah berhasil atau tidak. Kita masukkan di sini tanggalnya, kita pilih di sini tanggal
Semisal tanggal hari ini. Jika muncul seperti ini berarti kolomnya kurang lebar. Kita lebarkan dulu. Kemudian kita masukkan di debit ini. Kita tulis di sini sebagai contoh saldo awal. Lalu pada kolom debit ini kita masukkan 100.000. Nah, maka akan muncul secara otomatis saldonya di sini. Supaya ada titiknya kita blok terlebih dahulu sampai di sini, sampai sini saja. Kemudian pilih pojok kanan bawah. Lalu pilih format nomor. Lalu kita pilih yang ini. Maka hasilnya seperti ini. Sekarang kita coba misalnya pada kolom kedua kita tuliskan. Kita blok saja di sini. Pilih isian sampai sini saja. Maka secara otomatis akan muncul. Kita isi di sini bayar listrik. Semisal di sini kita mau membayar listrik sebesar 50.000. Kemudian oke. Maka secara otomatis saldonya akan muncul di sini. Kemudian yang terakhir pada kolom jumlah ini kita masukkan rumusnya untuk menjumlahkan secara keseluruhan debit ini. Kita masukkan sum, buka kurung, kita blok selnya sampai bawah di sini, lalu kita klik OK. Kemudian pada kolom kredit ini sama caranya, kita kopikan saja rumusnya, pilih isian, lalu lepaskan. Kemudian untuk bagian saldo ini kita masukkan rumusnya sama dengan kita tuliskan sel D15, yaitu debitnya kita kurangi dengan kreditnya yaitu E15. Kemudian kita OK. Maka saldo terakhirnya sebesar 50.000. Oke teman-teman, inilah cara mudah membuat buku kas sederhana menggunakan Microsoft Excel yang versi Android. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.